Setiap ada gempa dikit aja, satu kata ini tuh langsung muncul di mana-mana. Ya, Megatrust. Timeline sosmed langsung rame, grup WA keluarga juga panik. Ada yang bilang sebentar lagi, ada yang bilang "Wah, udah mulai, malah ada yang bilang ini awal dari kiamat. Tapi sebenarnya berapa banyak sih dari kita yang beneran paham apa itu sebenarnya Megatrust? Apa jangan-jangan kita cuma dikasih tahu rasa takutnya doang tanpa pernah dikasih penjelasan? Oke, kita tarik napas dulu. Di video ini gue bukan mau nakut-nakutin, gue cuma mau ngajak lu paham pelan-pelan. Karena Megatrust itu bukan monster, bukan kejadian dadakan, dan bukan ramalan kiamat. Megatrust itu zona. Dan buat ngerti hal itu, kita mulai dari arti katanya dulu. Kata Megatrust itu gabungan dari dua kata di bahasa Inggris. Mega artinya besar dan trust itu artinya dorongan atau sesar dorong. Jadi secara sederhananya Megatrust itu sesar dorong raksasa. Istilah ini tuh bukan buatan media, bukan juga istilah dari pemerintah. Ini istilah ilmiah internasional yang udah lama dipakai di ahli geologi. Ini dipakai buat nyebut zona pertemuan lempeng tektonik paling berbahaya di dunia. Ada beberapa contoh zona Megatrust di dunia. Ada Jepang Trench, Cascadia Subduction Zone, Amerika Serikat Kanada, Chili Peru Trench, dan Sumatera Andaman Trench di Indonesia. Megatrust itu bukan kejadian, tapi tempat. Di tempat ini ada satu lempeng bumi yang ngedorong ke bagian bawah lempeng lainnya. Tekanan dari dorongan ini juga udah numpuk ratusan tahun, dan kalau lepas bisa ngehasilin gempa magnitudonya itu kira-kira 8-9 ke atas lah. Kalau misalkan lu bingung gedenya semana, Indonesia sebenarnya pernah ngalamin hal ini. Lu juga semua pasti tahu bencana di Aceh tahun 2004. Waktu itu gempa yang terjadi punya magnitudo sekitar 9,1 sampai 9,3. Gempa ini juga nimbulin tsunami raksasa setinggi 30 meter yang ngancurin pesisir Aceh dan sekitarnya. Gempa ini tuh newasin lebih dari 227.000 jiwa dan jadi salah satu tragedi alam terburuk dalam sejarah Indonesia. Nah, itu dia gambaran efek dari gempa di atas 9 magnitudo. Sekarang juga rame lagi nih permasalahan Megatrust ini. Hal itu nandain satu hal buat kita, artinya Megatrust itu selalu ada, bukan muncul gara-gara satu gempa kecil. Simulasinya tuh kayak gini, misal nih ya, ada satu lempengan yang nyusup ke bawah lempengan lain. Mereka saling beradu sampai akhirnya lempengan yang di atas itu kedorong, naik dia. Ini juga awal mula terbentuknya dataran tinggi atau pegunungan. Di titik pertemuan ini juga gempa bisa terjadi. Pas lempengan atas patah dan dorongannya kecil, gempanya juga kemungkinan kecil. Nah, yang jadi masalah, dua lempengan ini kan terus ngedorong ya. Nggak tahu udah berapa lama dan ngehasilin tekanan seberapa kuat. Dan pas akhirnya patah, pas dia udah ngumpulin banyak energi, disitulah gempa gede terjadi. Patahan ini tuh kayak pegas yang ngedorong kuat. Gempa timbul karena patahannya, sementara tsunami itu timbul karena dorongannya. Selain itu sebenarnya banyak ya zona Megatrust di Indonesia tuh. Kawasan rawan Megatrust di Indonesia itu mencakup kira-kira sebagian besar wilayah pesisir barat dan selatan. Sama ini beberapa wilayah di timur Indonesia. Buat kalian yang tempat tinggalnya rawan dan masuk daftar perkiraan potensi bencana, usahain ngungsi dulu ke tempat saudara yang lebih aman sampai ada info yang aman lah dari pihak terkait. Ada 6 daerah yang paling rawan yang terdampak zona Megatrust ini. Pertama ada zona subduksi Sumatera. Zona ini tuh ngebentang sepanjang pantai barat Pulau Sumatera dari Aceh sampai Lampung. Zona ini tuh tempat ketemunya lempeng Indo-Australia yang bergerak ke arah utara dengan lempeng Eurasia. Wilayah ini pernah ngalamin beberapa gempa Megatrust besar, termasuk gempa besar pada tahun 2004 di Aceh dengan magnitudo 9,1 sampai 9,3. Terus ada zona subduksi Jawa. Zona ini terletak di selatan Pulau Jawa, di mana lempeng Indo-Australia bergerak ke bawah lempeng Eurasia.
Potensi megatrust di zona ini juga gede banget, soalnya ada aktivitas seismik yang cukup tinggi di kawasan ini. Udah gitu, wilayah ini juga punya populasi yang padat banget. Jadi resiko bencananya sama kerusakannya akibat gempa itu benar-benar signifikan. Selanjutnya ada zona subduksi Nusa Tenggara dan Bali. Di kawasan Nusa Tenggara dan Bali, zona subduksi ada di selatan pulau-pulau ini. Zona ini juga punya potensi megatrust karena aktivitas tektonik yang intens. Gempa di Lombok tahun 2018 itu yang magnitudonya 6,9 jadi salah satu contoh aktivitas seismik di kawasan ini. Ya, walaupun belum bisa dibilang megatrust, tapi resiko gempa megatrust tetap ada di tempat ini. Next ada zona subduksi Laut Banda. Laut Banda juga merupakan zona subduksi yang rawan gempa megatrust. Wilayah ini tuh jadi titik pertemuan beberapa lempeng tektonik kecil kayak lempeng Laut Maluku, lempeng Laut Banda, sama lempeng Laut Timor. Selanjutnya ada juga zona subduksi Sulawesi dan Maluku. Kawasan Sulawesi dan Maluku juga punya potensi megatrust yang signifikan, terutama di bagian utara Sulawesi dan Laut Maluku. Aktivitas seismik di sini juga seringkali tinggi dengan adanya interaksi antara lempeng Pasifik dan lempeng-lempeng mikro yang ada di sekitar. Gempa megatrust di kawasan ini juga bisa nyebabin tsunami yang berdampak pada wilayah pesisir di sekitarnya. Terus yang terakhir ada zona subduksi Papua. Di Papua, terutama di bagian utara dan selatan itu, daerahnya juga rentan terhadap gempa megatrust. Di bagian utara Papua ada pertemuan antara lempeng Pasifik sama lempeng Laut Filipina. Nah, kalau di bagian selatan berhubungan sama subduksi lempeng Indo-Australia. Aktivitas tektonik di wilayah ini menjadikannya salah satu kawasan yang harus diwaspadain. Tapi ini ya, terlepas dari wilayah yang terdampak atau bukan, pokoknya intinya dimanapun kalian berada, waspada itu sebenarnya jadi kunci utama dalam segala situasi. Oh iya, setelah panjang lebar kita nih sama si megatrust ini, mungkin di antara kita ada yang bingung ya, kenapa skala ukur gempa itu ada yang skala Richter, terus sekarang ada magnitudo. Mungkin juga di antara kalian ada ya yang nanya, emang bedanya apa dah? Jadi dua-duanya itu sebenarnya sama. Bedanya magnitudo itu adalah ukuran objektif yang lebih akurat dari total energi yang dilepasin sama gempa, dihitung dari data seismik yang lebih lengkap. Nah, kalau skala Richter adalah skala logaritmik awal yang ngukur amplitudo gelombang gempa, dan ini tuh kurang akurat buat gempa besar atau jauh. Dari situ pada akhirnya BMKG ganti skala Richter sama magnitudo karena ya keterbatasannya itu. Buat waktu tempat kejadian perkara, jawaban ilmiahnya itu dengan jujur nyebutin kalau nggak ada waktu pasti kapan itu bisa terjadi. Ilmuwan juga ya cuma bisa nginfoin lokasi dan potensi maksimalnya. Ya soal tanggal sama waktu sampai hari ini belum ada teknologi yang bisa buat nentuin. Makanya kalau ada yang bilang sebentar lagi atau udah mulai atau bla 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 bla, ya itu bukan sains tapi itu asumsi atau pendapat doang. Ngaku aja deh, pasti awalnya lu nebak-nebak megatrust ini adalah satu hal yang gede karena ya ada kata meganya kan. Nah, kenapa kata itu tuh bisa viral ya? Karena kata ini emang kuat secara psikologis, kedengaran ilmiah, kedengarannya gede. Ini juga yang bikin orang langsung mikir, wah ada bencana nih. Terus di sisi lain media juga suka karena algoritmanya juga emang suka yang isu-isu kayak ginian. Tapi yang jadi permasalahannya kan publik itu seringnya cuma dapat ketakutan tanpa adanya konteks. Nah, ini bagian yang penting banget. Perlu kita tahu kalau megatrust itu urusannya sama geologi. Sementara itu di sisi lain kayak banjir, kayak longsor, cuaca ekstrim, deforestasi, itu tuh urusannya sama manusia dan kebijakan. Istilah katanya masih ada campur tangan di balik banjir, longsor, dan sejenisnya. Ya, campur tangan manusia. Jadi bencana itu nggak ada hubungannya sama megatrust. Masalahnya karena komunikasi negara sering setengah-setengah, semua bencana jadinya seolah digabungin dan dijadiin jadi satu rasa, ya nimbulin rasa takut. Gue kasih contoh yang kemarin masih anget ya. Lu pasti inget banjir bandang yang viral kan? Banyak orang di awal langsung mikir kalau ini tanda-tanda besar. Padahal pas dicek penyebabnya ya hutan gundul, sungai cetek, izin tambang amburadul, dan ya kawin-kawinnya.
Tapi yang rame pada akhirnya justru narasi alam lagi marah, bukan adanya evaluasi kebijakan. Nah, kita masuk ke bagian yang juga penting nih. Ada negara maju yang juga kena dampak dari hal ini. Negara maju itu nggak lebih aman secara alam, tapi ya mereka siap secara sistem. Jepang contohnya. Mereka hidup berdampingan sama megatrust, sama kayak kita di Indonesia. Jepang itu duduk di atas beberapa zona megatrust paling aktif di dunia. Mereka itu tahu resikonya dan mereka nggak denial. Justru mereka mulai edukasi warganya dari SD, coy. Jadi anak-anak di Jepang itu udah tahu apa itu gempa, apa itu tsunami, harus ngapain kalau misalkan sirine peringatan bencana bunyi nyaring banget. Infrastruktur di Jepang juga dibikin khusus. Gedung mereka dirancang buat bisa goyang, biar bisa ngeredam gempa. Jalur evakuasi jelas dan rambu tsunami juga ada di mana-mana. Komunikasi mereka juga ya GC gitu, nggak pernah pakai bertele-tele lah. Peringatannya cepet, bahasanya sederhana tanpa adanya ramalan dan ya nggak lebay. Contoh lainnya itu ada Amerika dan Kanada yang punya Cascadia Megatrust. Cascadia itu salah satu megatrust yang paling ditakutin di dunia, bro. Potensinya bisa sampai bahkan lebih dari 9 magnitudo ya. Tapi yang mereka lakuin buat antisipasi ya peta risiko dibuka ke publik, skenario terburuk dijelasin, simulasi evaluasi rutin dilaksanain. Panduan survival juga dibagiin ke rakyatnya. Negara mereka nggak bilang tenang aja udah santai aja lemesin. Mereka juga nggak bilang wah sebentar lagi ada bencana nih, ada kiamat nih. Lu semua harus waspada dan banyak doa. Lu tuh nggak bakal lihat di LA ada bule panik keluar rumah nyincing sarung, kaos kutangan doang pas ada gempa. Selanjutnya ada Chile yang belajar dari trauma. Chile itu ternyata pernah kena gempa megatrust yang gede. Terus trauma? Ya iyalah, gila kali kena bencana gede nggak bikin trauma. Tapi traumanya itu akhirnya dipakai buat belajar. Dipakai buat belajar ngadepin bencana yang kayak gini lagi. Karena mereka tahu ini pasti akan terjadi lagi. Hasilnya ya standar bangunan diperketat, sistem tsunami dibenerin, ngasih edukasi ke warga di pesisir, latihan evakuasi berkala. Ya pokoknya siap siaga deh mereka deh. Kesimpulannya biar kata bencana megatrust ini tuh nggak bisa dicegah dan bakal kejadian, ya seenggaknya korban bisa diminimalisasi. Kerusakan yang timbul juga ya nggak parah-parah banget. Ya semuanya berkat persiapan. Nah kalau di Indonesia itu masalahnya di mana dah? Indonesia itu sebenarnya punya ilmuwan hebat. Indonesia punya data dan punya peta dari megatrust. Yang jadi masalahnya kita tuh bukan di alamnya, tapi edukasi publik yang minim, komunikasi yang setengah-setengah, terus kebijakan yang reaktif kayak video yang udah kita bahas sebelumnya. Ya harus nunggu viral dulu lah baru ada gerakan. Perbedaan yang paling jelas banget terasa itu ada di satu hal ini nih. Negara maju pasti bertanya, gimana kalau itu kejadian? Sementara itu di Indonesia, kita seringannya itu nanya, kapan itu terjadi? Beda tipis tapi efeknya nggak main-main. Udah gitu pertanyaan kapan di kasus ini kan ya nggak ada jawabannya. Megatrust itu bukan musuh dan yang bikin bahaya itu sebenarnya ketidaksiapan. Negara harus berhenti cuma ngelempar istilah dan mulai serius ngajarin warganya. Kita juga jadi masyarakat lebih baik nyari pemahaman daripada cuman ngumpulin ketakutan ya kan. Karena sebenarnya rasa takut tanpa pengetahuan itu cuma bikin kita capek sendiri. Oke, buat kalian yang punya solusi bertahan hidup di tengah bencana, kalian bisa share di kolom komentar. Siapa tahu, pasti bakal berguna buat yang baca di masa depan. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beristirahat.